Bagaimana proses transformasi sistem pemerintahan Barat ke Islam yang ada di Iran? Oke teman-teman, begini. Awalnya, Iran itu berada di bawah dinasti Pahlavi dari tahun 1925 sampai 1979. Pada masa ini, negara Iran banyak sekali melakukan westernisasi dan juga modernisasi. Pemerintahnya sangat dekat dengan negara-negara Barat seperti Amerika dan juga Eropa. Banyak kebijakan negara yang kemudian mengikuti dan bekerja sama dengan Barat, baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya. Contohnya, kerjasama nuklir dengan beberapa negara seperti Jerman untuk pembangunan reaktor Bushehr, Perancis untuk memproduksi sekitar 23 megawatt listrik pada reaktor Darkhain, Amerika Serikat sebagai pemasok bahan bakar nuklir, dan juga pembelian saham perusahaan Ordif. Namun, dalam prosesnya, peran ulama dan juga nilai-nilai Islam di ruang publik mulai dibatasi. Hal ini membuat sebagian masyarakat Iran merasa bahwa identitas keislaman mereka mulai terpinggirkan. Nah, seiring waktu muncul ketidakpuasan di tengah masyarakat. Banyak orang yang merasa bahwa pengaruh Barat ini terlalu besar dalam urusan negara. Selain itu, ketimpangan sosial juga mulai terasa. Korupsi semakin merajalela, serta hak-hak dalam menjalankan ibadah dan juga tuntunan syariat Islam semakin dibatasi. Dan para ulama bersama kelompok oposisi mulai mengkritik pemerintahan Shah Pahlavi. Nah, ketidakpuasan ini perlahan menjadi gerakan perlawanan politik. Salah satu tokoh penting dalam gerakan ini adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Beliau tidak hanya mengkritik pemerintahan, tetapi juga menawarkan konsep baru tentang bagaimana negara seharusnya itu dijalankan. Nah, pada tahun 1970, beliau nih, Imam Khomeini, menulis sebuah buku berjudul Hukumat al-Islami Filayat Efaqih. Dalam buku ini, beliau menjelaskan bahwa negara seharusnya dijalankan berdasarkan hukum Islam dan harus ada seorang ulama yang memahami syariat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, konsep negara menurut beliau tidak seperti demokrasi murni. Artinya, manusia sebagai makhluk yang sering melakukan kesalahan tidak dapat dibebaskan untuk mengatur dan membuat perundang-undangan. Namun, otoritas membuat undang-undang mutlak ada di tangan Tuhan. Karena beliau melihat bahwa memberikan otoritas untuk membuat undang-undang kepada manusia bukan saja menyalahi aturan Tuhan, bahkan dapat memperburuk kondisi negara tersebut karena manusia lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Nah, untuk itu, tawaran beliau, selama masa belum hadirnya Imam Mahdi, maka kepemimpinan kenegaraan harus diserahkan dan dikelola oleh seorang ulama yang faqih dan mengerti urusan dunia dan akhirat. Kemudian, gerakan penentangan terhadap monarki semakin kuat hingga akhirnya terjadi revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Nah, revolusi ini berhasil menyatukan Shah Pahlavi, Imam Khomeini yang sebelumnya berada di pengasingan tepatnya di Prancis, kemudian kembali ke Iran dan sistem monarki resmi berakhir. Nah, setelah revolusi berhasil, ya kan, Iran kemudian membentuk Republik Islam. Pada tahun 1979, konstitusi baru disahkan. Sistem pemerintahan Iran tetap memiliki 3 cabang kekuasaan seperti negara modern pada umumnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Namun, ada satu hal yang membedakan Iran dengan sistem negara lainnya. Di atas semua lembaga tersebut terdapat seorang pemimpin tertinggi yang disebut dengan rahbar atau supreme leader. Nah, posisi ini didasarkan pada konsep Filayat Efaqih, yaitu kepemimpinan ulama yang bertugas memastikan bahwa seluruh kebijakan negara itu tetap sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam sistem ini, presiden memimpin pemerintahan sehari-hari dan parlemen membuat undang-undang, tetapi semua kebijakan tersebut tetap berada dalam pengawasan para ulama, termasuk lembaga seperti Guardian Council atau Syura Negahban yang memastikan hukum negara tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mengembalikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan dan juga kehidupan masyarakat Iran. Artinya, di sini adalah Iran telah mengalami sebuah transformasi besar-besaran dari negara yang sebelumnya sangat dipengaruhi Barat menjadi negara dengan sistem politik yang secara resmi berdasarkan ideologi Islam. Nah, seperti itu. Terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow ya untuk juga disebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.